Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 91, Desiran Cinta. Tigor berdiri dengan ekspresi yang begitu mendadak bersemangat. Cindy, dia, yang sudah menyelamatkan aku hari itu. Menyelamatkan kamu? Maria semakin bingung. Dia memang belum tahu tentang Tigor yang dulu sempat mabuk berat dan hampir saja mati. Tigor menjelaskan semuanya. Dia cukup syok dan tak menyangka. Kembali Maria bersyukur karena Cindy gegas menolongnya saat itu. Maafkan aku. Ma, jangan menangis lagi. Aku sakit jika melihatmu menangis. Tigor menyeka pipi ibunya. Nak, selalu ada alasan mengapa kamu diberi kesempatan untuk tersadar dari semua kesalahanmu. Termasuk mengapa Cindy yang selalu ada di setiap suka dukanya hidupmu. Ujar Maria dengan dalam. Aku mengerti. Ma, aku akan menemuinya. Tigor bergegas pergi. Maria hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan putranya. Di tempat lain, Cindy sedang menikmati suasana sore di tepian pantai. Berbaring di kursi lounge dengan outfit yang cukup terbuka, khas penikmat suasana pantai yang mengagumkan. Matanya bergerak saat mendadak tak merasakan sinar matahari di bagian tubuh dan wajahnya. Cindy membuka mata. Ia terkejut saat melihat seorang pria berdiri tepat di hadapannya. Tigor. Cindy beranjak dan duduk. Enak banget kayaknya. Sendirian nikmatin suasana seromantis ini, kata Tigor yang kini duduk di sebelahnya. Cindy tersenyum dan berkata, menikmati suasana itu gak harus ramean. Kadang dalam keadaan sendiri juga lebih seru. Alasan aja, bilang sih kalau jomblo, ledek Tigor. Membuat mata Cindy mendelik kesal. Gak jelas, gerutu Cindy. Sebelumnya Tigor sudah berkirim pesan dengannya, menanyakan posisi Cindy sedang di mana. Jadilah dia menemui wanita itu di pantai dekat apartemen. Aku belum sempat bilang terima kasih sama kamu. Saat kejadian hampir 2 bulan yang lalu, kita belum sempat ngobrol kayak gini. Tigor mulai bicara serius. Sama-sama, udah tugas aku sebagai teman, kan? Ngeliat kamu yang sekarang, udah cukup membuktikan kalau kamu pria yang hebat. Cindy menjawab santai. Lengang beberapa saat, Tigor dan Cindy mendadak gugup satu sama lain. Rasanya ada yang berbeda dengan pertemuannya kali ini. Tapi ada satu yang masih belum aku paham. Cindy. Tigor menoleh dan menatap serius. Kenapa kamu ingin menyelamatkan aku hari itu? Kenapa, saat di rumah sakit, kamu juga menangis? Cindy tersenyum simpul. Dia tak ingin hanyut dalam perasaan yang tak menentu. Meskipun dapat diakui, Tigor tampak hangat dan manis hari ini. Aku cuma gak mau urusan kerjaan jadi berantakan. Hari itu Tante Maria sakit-sakitan, mikirin kamu. Dengan dia sakit begitu, akhirnya aku ninggalin kerjaan gitu aja. Kerjaan makin numpuk gara-gara kamu hilang. Ya udah, aku berusaha cari kamu dan bawa kamu buat Tante Maria. Aku juga nggak setega itu lihat orang-orang terdekatku pada menderita begitu. Belva udah bahagia, tapi di sisi lain, kamu yang menderita. Aku sedih lihatnya, makanya aku nangis. Cindy terkekeh sendiri. Wanita itu selalu lugas jika menjawab pertanyaan. Memang masuk akal dengan penjelasannya. Namun, tampaknya Tigor belum juga puas dengan jawaban itu. Entah apa yang dicarinya. Begitu ya, kalau gitu aku mau bilang makasih lagi. Tigor tertawa kecil, membuat Cindy tersenyum lebar. Tapi, kamu bosan gak sih? Digodain terus sama mamaku dan Mbak Aisyah. Mendadak Tigor mengalihkan pembicaraan. Cindy mengernyit keheranan. Dalam benaknya seolah bertanya, dari mana pria ini tahu soal Maria sering menggodanya? Tigor tertawa melihat ekspresi Cindy yang tiba-tiba terlihat lugu. Mama tuh pernah ngirimin foto kamu lagi gendong Syahla. Dia bilang, kamu udah cocok jadi ibu. Dan aku disuruh nikahin kamu. Tanpa ragu, Tigor berujar demikian. Cindy memicingkan mata dan merasa aneh dengan pembicaraan itu. Tante Maria iseng banget ya ternyata. Entahlah, dia seneng banget godain aku sama kamu. Kekehnya. Andaikan itu serius, apa kamu mau?
kata Tigor yang semakin membuat Cindy berdesir geli hatinya. Apaan sih kamu? Nggak tahu deh. Cindy mengedikkan bahu, seolah itu pertanyaan yang konyol. Tapi aku serius, setelah perjalanan kita yang begitu panjang, dan kamu paling tahu apa yang terjadi sama aku selama ini. Kalau pada akhirnya, hatiku berlabuh di hatimu, gimana? Tigor semakin terlihat serius, bahkan sengaja memposisikan dirinya semakin dekat dengan Cindy. Wanita di hadapannya menelan ludah dengan berat. Wajahnya terlihat gugup dan bersemu. Aku nggak suka bercanda, Tigor, kata Belva. Kamu paling jago merayu. Jadi, jangan ngegombalin aku, karena aku lagi gamut, kata Cindy mengalihkan pandangan ke arah lain. Belva kurang lengkap kasih informasi ke kamu. Aku jago merayu hanya dengan wanita yang sungguh-sungguh aku inginkan, pungkas Tigor. Ini sukses membuat Cindy perlahan nyaris meleleh. Ah, enggak. Aku gak boleh termakan gombalan dia. Cindy berusaha menormalkan hatinya. Kamu aneh tahu gak sih kalau bersikap kayak gini? Atau jangan-jangan, kamu mabuk lagi ya? Cindy melebarkan mata dan terkesiap karena berpikir begitu. Tigor memutar bola mata. Aku sungguhan. Aku senang merayu gadis yang aku cintai. Dengarlah. Hatiku sempat hancur berserakan hari itu. Dan kamu datang untuk menyelamatkan aku dari kehancuran yang lebih dalam. Setelah hari itu, aku pikir aku tidak akan pernah bisa membuka hati. Tapi jika aku berdoa pada Tuhan dengan doa yang sama, selalu kamu yang aku lihat di sana. Tidakkah kamu mengerti sampai sini? Itu mungkin hanya kebetulan saja. Alam semesta terkadang senang mempermainkan dan membuat kita keliru. Cindy tersenyum tipis. Tapi jawaban Tuhan tidak akan pernah membuat kita keliru, bukan? Tigor berdiri dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kotak perhiasan yang di dalamnya terdapat sebuah gelang berlian yang sangat cantik. Cindy termangu melihat itu. Perlahan Tigor meraih tangannya. Kemudian tanpa penolakan, Tigor menyematkan gelang cantik itu di pergelangan tangan Cindy hingga melingkar sempurna dan cocok sekali. Lihat, ini terlihat indah sekali, bukan? Apakah alam sedang mempermainkan kita? Kamu pasti tidak percaya dengan yang aku katakan ini. Aku telah mengatur sendiri ukuran gelang itu, lalu berniat memasangkan itu pada tangan yang tepat. Dan sekarang, ini cocok sekali untukmu. Tigor tersenyum bangga. Sementara Cindy masih mematung dengan hati yang bergejolak manja. Baru kali ini ia merasakan desiran aneh dalam hatinya yang mungkin saja itu sebuah cinta. Tigor, kita bisa memulainya, kan? Tidak perlu terburu-buru, tapi aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasa saat ini. Tigor meraih jemari lentik wanita di hadapannya, menatap dalam dan penuh binar asmara. Aku gak tahu ya harus bilang apa. Apa kamu sungguhan? Cindy menatap lurus, saat bibir tak sanggup berucap, tetapi jauh di lubuk hatinya merasakan desiran cinta yang sama. Kamu tadi bilang kan, kamu menyelamatkan aku untuk membawaku pada ibuku. Sekarang gantian, aku yang akan membawamu untuk ibuku. Untuk menjadi menantunya. Tigor terus menatap serius dan kini menautkan jari-jari mereka satu sama lain. Cindy semakin termangu. Ini seperti sebuah mimpi. Apakah pria ini benar-benar jodohnya? Tigor, aku gugup banget. Aku gak bisa secepat ini. Kita memang tidak menikah saat ini juga. Aku cuma mau kamu bertemu dengan mamaku. Apa yang membuat kamu gugup? Sementara kalian kan bertemu setiap saat di butik, kata Tigor. Cindy tertawa. Ucapan Tigor benar. Dia hampir saja kehilangan kewarasan saking gugupnya. Tapi pertemuan kali ini kan beda. Aku takut dia kaget setelah dengar pernyataan kita, ujar Cindy. Tigor pun tampak berpikir, iya juga sih. Aku takut kalau jawaban kita berbeda di depan dia. Cindy menautkan kedua alis. Hening beberapa saat, hanya terdengar suara deburan ombak saja di sana. Sebelum bertemu mamaku, aku harus pastikan dulu bagaimana denganmu. Apa, kamu bersedia membuka hati untukku? Tigor kembali buka suara. Saat ini posisi mereka cukup dekat. Cindy mengulung senyum dan menatap lurus pria manis di depannya. Aku harus jawab apa ya? Apa kamu yakin dengan hatimu itu? Tigor, aku mencintaimu. Mungkin memang belum terlalu dalam. Tapi yang jelas, kamu ada dalam bagian mimpi dan doaku. Aku pernah mendengar tangisanmu yang berharap agar aku bertahan hidup demi orang-orang yang mencintaiku.
demi orang-orang yang layak aku perjuangkan. Saat ini, aku telah menemukan salah satu orang yang akan aku beri cinta itu. Dan itu kamu, Cindy. Tigor menyadari, di setiap hal yang terjadi pasti akan menyiratkan suatu hal. Begitu juga kehadiran Cindy yang selalu ada untuknya. Bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun, Tuhan akan memberikan suatu anugerah di dalamnya. Manis sekali, aku terharu mendengarnya, Tigor. Rasanya, wanita manapun gak punya alasan untuk menolak lelaki seperti kamu. Aku merasa beruntung diperlakukan begitu indah seperti ini. Bahkan, perhiasan yang kamu sematkan di tangan ini pun, aku tahu dulunya akan diberikan pada siapa. Tapi ternyata takdir tetap akan membawa benda ini ke tempat yang tidak pernah kita duga. Cindy bergetar menahan haru. Kamu orangnya, kamu yang pantas mendapatkan perjuangan dan cintaku. Maukah kamu menikah denganku? Kini Tigor memperlihatkan sebuah cincin pada wanita yang dilamarnya. Ini mengagumkan. Tigor selalu mempunyai banyak cara untuk mempersiapkan sesuatu yang indah demi menyatakan keseriusannya. Cindy tak tahan menahan tangis. Benar katanya. Tak ada alasan untuknya menolak lelaki semanis itu. Ia mengangguk dan menjawab, ya, aku mau. Jangan ditanya bagaimana perasaan keduanya saat ini. Dalam waktu yang cepat semua bisa berubah karena keyakinan dalam hati. Tigor menyematkan cincin itu di jemari Cindy. Maria terharu mendengar kabar baik dari putranya, yang selama ini ia doakan. Akhirnya Tuhan kabulkan. Maria sejak dulu memang menginginkan Cindy menjadi pendamping putranya. Kini hanya ada panjatan doa yang terus mengalir dalam hidup mereka. Tigor dan Cindy memutuskan untuk melangsungkan pernikahan sekitar 2 bulan lagi. Cindy pun sengaja tak memberi kabar baik ini pada Belva. Ia ingin memberikan kejutan melalui undangan langsung. Mas, sebelum pulang, aku mau santunan dulu ke panti asuhan. Kebetulan Layla juga ngajakin kita buat ke panti. Belva mengusap perutnya yang sudah mulai terlihat membesar. Kehamilannya kini sudah 4 bulan. Sejak awal kehamilan, Belva masih begitu lemah untuk berpergian jauh. Karena menurut dokter pun usia kehamilan yang aman untuk Bumil melakukan perjalanan jauh itu jika usia kandungan di atas 13 minggu. Baiklah, itu ide yang bagus. Kita akan silaturahmi ke panti asuhan. Rizwan setuju. Selama 2 bulan pasca Tigor melamar Cindy, Belva memang tidak mengetahuinya. Cindy pun berkomunikasi dengannya hanya membahas hal biasa saja. Meski kadang Belva menyinggung soal jodoh, Cindy hanya membalas dengan emotikon senyum dan tertawa serta meminta doa. Keesokan harinya, Belva, Rizwan dan Layla sudah tiba di sebuah panti asuhan. Belva merasa tak asing dengan Aisyah. Akhirnya mereka beramah tamah dan senang sekali. Ternyata Belva datang ke panti asuhan yang tepat. Gimana keadaan Syahla, Mbak? Tanya Belva. Alhamdulillah dia baik dan semakin sehat. Aisyah kemudian memasuki sebuah kamar dan menggendong seorang bayi yang sangat cantik dan gemuk. Masya Allah, cantiknya kamu, nak. Belva menggendongnya, mengajak bicara juga Rizwan yang mengusap-usap lembut kepala bayi yang dibalut kerudung itu. Layla terenyuh menatap bayi itu. Ia pun ingin menggendongnya. Andai ibu kandungnya masih hidup, anak itu pasti memiliki orang tua yang utuh. Salah satu ayahnya adalah Rafin. Kasihan sekali bayi sekecil ini tak memiliki siapa-siapa. Apa ayah biologisnya sering datang kemari? Tanya Rizwan. Alhamdulillah, sering. Malah, sebentar lagi Syahla mau punya mama baru, kata Aisyah. Membuat semuanya termangu. Mama baru, gumam Belva. Tak lama kemudian, Maria, Cindy juga Tigor tiba di panti itu. Kebetulan sekali hari ini mereka pun jadwal kunjungan ke tempat ini. Cindy langsung berhambur dalam dekapan Belva. Mereka sudah jarang sekali bertemu di luar urusan pekerjaan. Maria pun bersalaman dan beramah tamah. Belva sempat bertemu tatap dengan Tigor. Namun, tak ada lagi tatapan intimidasi dan menakutkan dari pria itu selain hanya senyuman yang hangat. Tampaknya Tigor sudah banyak berubah dan lebih baik. Mereka bertegur sapa selayaknya teman. Tigor pun sempat meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Bel, kamu bisa datangkan hari Minggu nanti? Tanya Maria. Membuat Belva mengernyit heran. Memangnya ada acara apa, Tante? Belva bertanya balik. Maria sempat bingung juga. Dia menoleh pada Cindy dan Tigor yang hanya tersenyum.
Belva pun sempat terheran melihat sikap kedua temannya yang tampak lekat dan mesra.